Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Alifu Sadiah dengan NIM 41211138 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat saya di Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan resum materi tentang yang pertama yaitu tentang keFEBian, yang kedua yaitu tentang program studi saya yaitu ekonomi syariah, yang ketiga yaitu tentang strategi belajar di perguruan tinggi, yang keempat yaitu tentang etika mahasiswa, yang kelima yaitu tentang kiat menulis karya ilmiah, dan yang keenam yaitu tentang kesesuaian minat bakat dengan organisasi yang ingin diikuti. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi FEBI yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Resum yang kedua yaitu tentang profil program studi ekonomi syariah. Visi ekonomi syariah yaitu menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi ekonomi syariah yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat yaitu menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Ada 3 peminatan di dalam program studi ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ekonomi pembangunan Islam. Yang kedua yaitu ekonomi bisnis Islam. Dan yang ketiga yaitu keuangan syariah. Prospek kerja lulusan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu praktisi ekonomi syariah. Contohnya seperti bekerja di lembaga keuangan ekonomi syariah baik bank maupun non-bank. Yang kedua entrepreneur syariah. Yang ketiga wirausahawan. Yang keempat analis ekonomi syariah. Dan yang terakhir peneliti muda yang mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetisinya. Resum materi yang ketiga yaitu kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Resum materi yang dapat saya tangkap yaitu yang pertama, kuliah adalah investasi masa depan.
karena kuliah itu bisa menambah pengetahuan, mengasah keterampilan, menambah teknik, menambah sikap dan pengalaman dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu bedanya kuliah dan sekolah. Beda kuliah dan sekolah, yang pertama yaitu tanggung jawabnya lebih besar, yang kedua jumlah ujiannya lebih sedikit, yang ketiga nilainya lebih tegas, yang keempat kecepatan mengajar lebih tinggi, yang kelima tugas tidak selalu diperiksa. Yang ketiga yaitu memahami cara belajar. Memahami cara belajar ada 5 metode. Yang pertama yaitu belajar visual, yaitu menggunakan gambar, visualisasikan materi dalam benak, beri warna dan gambar pada catatan. Yang kedua yaitu belajar auditori, yaitu dengan cara mendengarkan baik-baik pelajaran dosen, terangkan secara lisan suatu materi ke teman, gunakan nada lagu untuk mengingatnya. Yang ketiga yaitu belajar kinestetik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal. Yang keempat yaitu belajar kelompok. Caranya yaitu pilih teman belajar yang cocok, membandingkan catatan, berdiskusi dengan teman, mencari solusi dan lain-lain. Yang kelima yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu pilih tempat belajar yang tenang, mencari beberapa sumber untuk menambah pengetahuan, menambah latihan soal. Selanjutnya yaitu tips membaca dan membuat catatan. Agar membaca lebih efektif, kita bisa melakukan survei, membuat pertanyaan dari buku yang dibaca, kemudian melakukan review ulang dari bacaan tersebut. Selanjutnya, agar mencatat lebih efektif, kita harus memahami materi, fokus terhadap hal yang dipelajari. Kita juga harus selektif dalam membuat catatan. Selanjutnya, resume materi yang kelima yaitu strategi menghadapi ujian. Dengan cara rajin belajar, disiplin waktu, tahu spesifikasi ujian, jangan tegang, teliti, belajar kelompok. Sumber-sumber penting untuk menghadapi ujian yaitu perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, dan yang paling penting catatan kuliah terakhir sebelum ujian. Yang terakhir yaitu seni presentasi. Seni presentasi yaitu dengan cara kuasai materi, public speaking, dan penyajian materi. Cara public speaking yaitu dilakukan dengan pembukaan yang menarik, kontak mata, memahami materi, atur suara dan intonasi. Dan penyajian materinya dapat menggunakan ilustrasi dan animasi yang menarik dan dibuat secara semudah mungkin tapi tetap dimengerti. Resume materi selanjutnya yaitu tentang etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Yang pertama yaitu apa itu etika? Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika berkomunikasi yaitu norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Yang kedua yaitu etika berbusana. Etika berbusana adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu etika pergaulan di dalam kampus. Ada beberapa etika. Yang pertama yaitu mematuhi tata tertib. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan bersepatu. Yang ketiga bertutur kata yang baik dan sopan. Dan yang terakhir yaitu bersedia menerima sanksi apabila melanggar peraturan.
Yang selanjutnya yaitu etika pergaulan di luar kampus. Ada beberapa etika. Yang pertama yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan. Yang kedua yaitu berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga yaitu berupaya mengaplikasikan ilmu. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan sebagai wujud pengabdian. Poin selanjutnya yaitu etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa harus menjaga citra akademik. Yang kedua, biasakan selalu memberi salam lebih dahulu bila bertemu dengan dosen. Dan yang ketiga, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Poin selanjutnya yaitu etika pergaulan sesama mahasiswa. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saling menyapa apabila bertemu. Yang kedua, menghindari ucapan yang merendahkan. Yang ketiga, menghormati setiap pendapat. Yang keempat, jangan berprasangka buruk. Dan yang terakhir yaitu pahami makna solidaritas. Materi selanjutnya yaitu resum tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Yang pertama yaitu sumber dan cara mencari kebenaran. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua berpikir logis dan filsafati. Yang ketiga agama dan kitab suci, religion. Yang keempat trial dan error, yaitu uji coba. Yang kelima tokoh berotoritas seperti kiai atau dukun. Dan yang terakhir penelitian. Penelitian adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu jujur, objektif, dan sistematif. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Bentuk-bentuk karya tulis. Yang pertama yaitu makalah. Makalah itu biasanya untuk tugas kuliah. Yang kedua yaitu artikel. Artikel itu biasanya tugas kuliah tapi dipublikasikan. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi yaitu program sarjana. Untuk program sarjana. Yang keempat yaitu tesis. Tesis untuk program magister. Dan yang terakhir disertasi, yaitu untuk program dokter. Selanjutnya yaitu cara menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan ide menulis. Caranya yang pertama yaitu mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di sekitar kita. Terus mencari sumber di media cetak atau media sosial. Yang ketiga, mendiskusikan persoalan yang sedang fenomenal dan juga aktual. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, mengasah keterampilan. Mengasah keterampilan bisa dilakukan dengan cara rajin berlatih secara terus-menerus dan rutin. Yang kedua, memperbanyak referensi. Selanjutnya, yang ketiga, cara menulisnya yaitu menghindari plagiasi. Menghindari plagiasi ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu dengan quotes. Quotes itu melampirkan kutipan dengan menyertakan penulis asli. Yang kedua yaitu paragraf. Paragraf yaitu membahasakan kalimat orang lain dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga yaitu sumaris. Sumaris yaitu meringkas dari bacaan yang telah kita baca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama yaitu united. United yaitu semua ide pokok setiap paragraf itu dijadikan satu. Yang kedua yaitu koheren. Koheren yaitu paragraf yang disusun bersangkutan dengan paragraf sebelumnya. Yang ketiga yaitu
Relevan yaitu setiap paragraf itu mendukung tujuan dari penelitian tersebut. Resum selanjutnya yaitu kesesuaian minat bakat dengan organisasi yang ingin diikuti. Saya mempunyai minat terhadap bidang wirausahawan, sehingga saya ingin mengikuti kewirausahaan yang ada di FEBI. Terima kasih.